Halo semua, berjumpa kembali di channel Soul Math Class. Di video ini kita akan belajar menentukan gradien pada garis lurus. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami gradien, menentukan gradien, dan mengetahui sifat gradien pada garis-garis sejajar dan tegak lurus. Kita mulai dengan apa itu gradien. Gradien adalah ukuran kemiringan suatu garis lurus, di mana gradien didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan vertikal atau pada Y dengan perubahan horizontal atau pada sumbu X. Nah, semakin besar nilai gradien, maka garisnya akan semakin curam. Untuk menentukan gradien, ada beberapa cara yang didasarkan pada informasi yang tersedia pada soal. Pertama, kita akan menentukan gradien jika diketahui gambar grafiknya. Caranya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Jadi, M itu merupakan simbol dari gradien, sedangkan delta Y merupakan perubahan pada sumbu Y, dan delta X merupakan perubahan pada sumbu X. Jika garisnya naik ke kiri, maka nilai gradiennya adalah negatif. Sementara jika garis naik ke kanan, maka gradiennya bernilai positif. Yang kedua, bagaimana jika diketahui persamaan? Nah, yang pertama, jika diketahui persamaan Y sama dengan MX tambah C. Pada persamaan ini sudah jelas bahwa M merupakan gradien. Jadi sangat mudah jika soalnya seperti ini ya. Langsung gradiennya sama dengan M, yaitu koefisien pada X. Berikutnya persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini tidak bisa langsung seperti persamaan yang kedua ini. Jadi, cara menentukan jika diketahui persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka nilai M dapat kita cari dengan menghitung nilai min A per B. Dan yang terakhir, yang keempat, jika diketahui sebuah garis melalui dua titik, maka cara menentukan gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Agar lebih jelas, mari kita coba pada contoh soal. Pertama, tentukan gradien dari gambar garis berikut. Nah, diketahui ada garis seperti ini dan yang kedua seperti ini. Untuk garis yang pertama, mari kita ingat bahwa jika diketahui garis, kita tentukan nilai M dengan cara delta Y per delta X. Karena garisnya condong ke kiri, maka nilai gradiennya negatif. Sehingga kita harus tulis negatif dahulu, baru delta Y per delta X. Bagaimana cara menentukan delta Y? Kita perhatikan pada sumbu Y, kita temukan dahulu segitiga yang terbentuk dari garis ini, segitiga siku-siku ya. Nah, dari titik awal ini, dari titik start, berubah sampai di titik potong ini sejauh 4. Sementara X-nya berubah sejauh 2. Sehingga dapat kita tuliskan min 4 per 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, jadi jawabannya adalah min 2. Ingat karena garisnya condong ke kiri, maka nilai gradiennya langsung kita tulis negatif. Sementara pada gambar kedua, kita perhatikan garis ini condongnya ke kanan, maka pasti gradiennya bernilai positif. Tinggal kita hitung delta Y per delta X-nya. Tidak perlu kita isi tanda min seperti yang pertama ya. Oke, delta Y, kita lihat pada Y dari titik start ini. Perubahannya sejauh 1 per pada X perubahannya 2. Maka kita tulis 1 per 2. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana, maka ini adalah nilai gradiennya. Selanjutnya, soal nomor 2. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut ini. Yang pertama adalah persamaan Y sama dengan min 2X plus 5. Maka sudah jelas gradiennya adalah min 2. M sama dengan min 2. Selanjutnya, yang B,
Karena ini merupakan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kita tuliskan rumus M sama dengan min A per B. A di sini adalah 3 dan B-nya adalah 2. Jadi kita tulis min 3 per 2. Sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Kita lanjut. Soal nomor 3. Diketahui sebuah garis melalui titik A 3, min 2 dan titik B 5,6. Tentukan gradien garis tersebut. Jika diketahui garis melalui dua titik, maka kita gunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tuliskan dahulu yang mana X1, X2-nya. Nah, ini adalah X1, ini Y1. Maka X1-nya 3, Y1-nya min 2. Sedangkan yang ini adalah X2 dan ini Y2. Yang ditanya adalah M atau gradien. Untuk menjawab, kita tuliskan rumusnya. Sebenarnya Y2 min Y1 itu merupakan perubahan Y. Sama seperti delta Y. Dan X2 dikurangi X1 itu juga merupakan perubahan pada X atau delta X. Jadi mirip dengan menyelesaikan yang soal pada gambar. Kita tinggal substitusi nilainya Y2 yaitu 6 sesuai yang diketahui. Dikurangi Y1-nya min 2. Jadi tetap kita tulis min 2 per X2-nya 5, X1-nya 3. Tinggal dihitung. Karena ini min kali min adalah plus, maka jadinya 6 tambah 2, hasilnya 8. Per 5 dikurangi 3, hasilnya 2. 8 dibagi 2, hasilnya 4. Jadi nilai gradiennya adalah 4. Berikutnya sifat gradien dari dua buah garis. Pertama, jika ada dua buah garis sejajar, nah seperti ini, sudah jelas ya terlihat bahwa kemiringan garisnya itu seperti apa. Dan berikutnya ada dua garis tegak lurus. Nah, posisi tegak lurus berarti dua garis tersebut membentuk sudut siku-siku. Pertama, dari dua buah garis sejajar, nilai gradiennya atau kemiringannya tentunya sama. Jadi M1 misalkan ini adalah garis pertama, ini adalah garis kedua, maka nilai gradien mereka adalah sama. Jika M1-nya bernilai 2 misalnya, maka M2 juga bernilai 2. Sementara pada garis tegak lurus, tentu kemiringannya tidak sama. Dan cara menentukannya adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi ketika M2 diketahui, kita bisa menghitung M1. Atau jika M1 diketahui, maka bisa kita menghitung M2 dari persamaan ini. Nah, berikutnya coba kalian yang mengerjakan latihan soal, ada 5 latihan soal di sini, untuk menentukan gradien garis lurus. Baik, terima kasih sudah menyimak video dengan baik. Jika kamu merasa terbantu, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.